Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah Ka'bah bagian yang ketiga. Bahwa bangunan Ka'bah bagian dalam dikelilingi oleh garis pinggir yang terbuat dari batu pualam dengan ketinggian kira-kira 2 meter. Di sudut sebelah utara terdapat tirai pemisah. Pada tirai itu terdapat pintu kecil yang disebut dengan Babut Taubat atau pintu taubat yang dihubungkan dengan tangga kecil untuk naik ke atap. Di tengah-tengah terdapat 3 buah, yakni tiang dari kayu yang di atasnya terdapat kusen-kusen yang berhubungan dengan mizab. Pada satu sisi dan dinding Hajar Aswad dengan sisi yang lain. Tiang-tiang ini sudah ada sejak masa Abdullah bin Zubair. Di depan pintu sebelah dalam terdapat mihrab. Di tempat ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan sholat. Di dalam Ka'bah terdapat beberapa batu tulis yang di atasnya tertera nama orang-orang yang pernah ikut membangun atau memugar Ka'bah. Batu tulis tersebut diantaranya ada nama Yusuf bin Umar bin Ali Rasul yang memugar Ka'bah pada tahun 670 Hijriah. Dan selanjutnya adalah Sultan Muhammad, yakni pada tahun 1648 sampai 1687 Masehi. Dan ini dari dinasti Utsmani yang pernah membangun dan memperbaiki bagian atas Ka'bah. Dan selanjutnya ada Al-Malik Ashraf Abu An-Nasr pada tahun 826 Hijriah. Yang kemudian Abu Ja'far Al-Mansur Mustansir Billah dari Khalifah Fatimiyah yang berada di Mesir pada tahun 629 Hijriah. Dan juga Sultan Murad keempat pada tahun 1623 sampai 1640 Masehi dari dinasti Utsmani yang pernah memperbaiki Ka'bah, yakni pada tahun 1040 Hijriah. Dan juga Raja Mesir yang menunjukkan bahwa ia pernah memperbaiki bagian dalam. Di pintu Tobat tertulis beberapa bait syair yang menunjukkan bahwa Ibunda Sultan Mustafa dari dinasti Utsmani pernah memperbaiki bangunan Ka'bah pada tahun 1109 Hijriah. Oleh karena itu, Ka'bah akan terus mengalami perbaikan dan pemugaran, baik karena adanya kerusakan ataupun karena lapuk dimakan usia. Maka ada kemungkinan batu-batu tulis seperti itu akan selalu bertambah. Kemungkinan lain batu tulis itu bertambah, akan tetapi bentuk-bentuk lain menunjukkan hal yang sama muncul dan berkembang. Atap Ka'bah dan dinding-dindingnya tertutup dari bagian dalam dengan kiswa. Arti bahasanya adalah pakaian yang terbuat dari sutra yang berwarna merah. Dan di atasnya terdapat segi 4 yang bertuliskan Allah Jalla Jalaluhu, yang artinya Allah yang Maha Agung, yang dihadiahkan oleh Sultan Abdul Aziz pada tahun
1861 sampai 1876 Masehi dari Kerajaan Utsmani. Kiswah bagian dalam dibuat oleh ibu dari Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika anaknya Abbas yang masih sangat kecil, ia bernazar akan memberi kiswah bagian dalam Ka'bah, yang apabila Abbas kecil ditemukan, pada waktu Abbas ditemukan kembali, nazar itu dilakukannya. Dan pemberian kiswah bagian dalam itu dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Adapun pemakaian kiswah bagian luar sudah dilakukan sejak masa silam. Orang pertama yang memberi kiswah adalah Raja Himyar, yakni Abu Bakar. Tindakannya ini diikuti oleh para pelanjutnya sampai ke masa Qusay bin Kilab, salah seorang leluhur Nabi Muhammad. Ketika Qusay menjadi penguasa Ka'bah, maka pemberian kiswah menjadi tugas orang-orang Arab dari suku Quraisy. Nabi Muhammad SAW pernah memberi kiswah, yakni yang terbuat dari kain Yaman. Langkah ini diikuti oleh Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan juga Abdullah bin Zubair, serta Abdul Malik bin Marwan. Ketika Khalifah Abbasiyah Al-Mahdi naik haji, penjaga Ka'bah melaporkan, yakni bahwa kiswah Ka'bah sudah rapuh dan dikhawatirkan akan jatuh. Dan sejak saat itu, kiswah diganti setiap tahun, di mana kebiasaan penggantian kiswah setiap tahun itu berlangsung sampai sekarang. Khalifah-khalifah Abbasiyah memberi kiswah Ka'bah yang sangat mewah. Mereka memberi kiswah yang terbuat dari sutra hitam. Ketika dinasti Abbasiyah sudah lemah, pemberian kiswah Ka'bah diambil oleh raja-raja Yaman, yang kemudian oleh raja Mesir, dan sekarang tentu saja ditanggung oleh pemerintah Arab Saudi. Demikianlah kisah sejarah Ka'bah bagian yang ketiga.